Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi poin ke-24 sudah kita terjemahkan dan kita bahas satu persatu. Wal iman bi annal jannata haqqun wan naru haqqun. Dan beriman bahwasanya surga itu hak dan juga neraka itu hak. Wa annahuma makhluqatan. Dan bahwasanya keduanya diciptakan. Maksudnya telah diciptakan dan telah ada sekarang ini. Telah ada dan telah diciptakan sekarang ini. Telah ada diciptakan sekarang ini. Al-jannatu fis sama'is sabi'ah. Jadi ini merupakan penjelasan dari beliau bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Surga dan neraka itu sudah ada. Mengapa beliau cantumkan ini? Karena ada sebagian manusia, sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan. Padahal dengan jelas artinya belum ada sekarang, nanti ketika semua makhluk sudah meninggal, sudah mati, baru ada surga dan ada neraka. Perkataan ini tidak benar. Perkataan ini tidak benar, atau kita katakan salah dan menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan uiddat lil muttaqin, begitu pula uiddat lil kafirin. Contohnya di dalam surat Ali Imran ayat 131, uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir. Di dalam Ali Imran ayat 133, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu surga. Begitu pula Nabi SAW bersama para sahabat merasakan panas yang sangat panas ketika siang hari. Apa kata beliau? Inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya panas yang terik ini, katanya, kata beliau SAW, adalah luapan dari neraka Jahannam. Luapan dari neraka Jahannam. Ya. Ini menunjukkan bahwa neraka Jahannam ada sampai sekarang ini. Begitu pula Rasulullah SAW katakan ketika ada suara dentuman yang sangat keras, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengetahui apa ini? Apakah kalian mengetahui apa ini? Yang dentuman dengar oleh para sahabat, gitu ya. Hadza hajarun ya yahwi fin nari mundu 70 sanah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini adalah batu yang melayang di udara jatuh selama 70 tahun yang lalu, dan dia baru mendarat sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa di neraka telah ada neraka, ya. Ini sudah ada neraka yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis yang menunjukkan bahwa wanita surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ilal ardi." Seandainya seorang wanita dari ahli surga melihat ke dunia, maka akan penuh jarak di antara keduanya dengan cahaya, dan akan dipenuhi jarak di antara keduanya dengan bau wangi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala nasifuha
khairun minad dunya wa ma fiha. Dan satu kerudungnya, kata Rasul, nasif itu kerudung, wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Satu kerudung wanita surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa surga sekarang sudah ada. Begitu pula ya, ada juga wanita-wanita surga yang telah menantikan para suaminya yang ada di dunia. Innama annaki dakhil. Sesungguhnya engkau hanyalah orang yang dititipkan. Ya, ketika seorang suami ahli jannah tidak dilayani, kemudian dibuat murka oleh istrinya, innama anti dakhil, sesungguhnya engkau hanyalah titipan saja. Ini marahnya wanita surga melihat suaminya tidak diperlakukan dengan baik oleh istrinya di dunia. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa surga ada dan neraka juga ada. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu li jahannam nafsaini, nafsan fis sayf wa dzalika aharru ma tajidun, wa nafsan fis syita wa dzalika shiddatul bard fa huwa min zamharir jahannam. Ya. Allah menjadikan Jahannam menjadi dua jiwa. Satu jiwa fis saif, satu jiwa berada di saif, musim panas. Kata Rasulullah, wa dzalika aharru ma tajidun, dan itu adalah sepanas-panasnya yang kalian dapatkan. Wa nafsan fis syita, dan satu jiwa dari Jahannam itu berada di musim dingin. Wa dzalika syiddatul bard, dan itu adalah kedinginan yang sangat. Fahuwa min zamharir jahannam, dan dia adalah zamharir jahannam. Ya, zamharira itu zamharira itu adalah neraka yang dingin, bagian neraka yang dingin. Akan tapi Allah alam bissawab, ya, manusia yang diazab itu berada di neraka yang panas. Baik. Ini sudah. Kemudian al-jannatu fis sama'is sabi'ah wa saqfuha al-'arsyu. Ya. Sesungguhnya surga al-jannah fis sama' terdapat di langit yang ketujuh, dan atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Allah menyediakannya untuk orang yang berjihad di jalannya. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ardi. Jarak antara satu derajat dengan yang lainnya seperti langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Apabila engkau meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Sesungguhnya dia berada di tengah jannah. Wa a'lal jannah, dan berada di surga yang paling tinggi. Wa fawqahu 'arsyur rahman. Ya, wa fawqahu 'arsyur rahman, dan di atasnya itu ada 'arsyur rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya dialirkan sungai-sungai surga. Baik. Kemudian disebutkan dalam buku ini, qad 'alimallahu ta'ala 'adada ahlil jannah wa man yadkhuluha, dan telah diketahui, ya, adada jumlah dari penghuni surga dan siapa yang masukinya. Begitu pula telah diketahui juga jumlah ahli neraka dan siapa yang memasukinya. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum wa qad kutiba maq'aduhu fil jannah am fil jannah fin nar. Tidak ada di antara kalian
kecuali sudah dituliskan tempat duduknya di surga atau di neraka. Maka berkatalah para sahabat, "Falima na'mal ya Rasulullah?" Mengapa kita beramal ya Rasulullah? Beramalah kalian. Fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Fa in kana min ahli sa'adah fa ya'malu bi'amali ahli sa'adah. Apabila dia termasuk golongan yang gembira, maka dia akan beramal dengan amalan orang-orang yang bergembira. Wa in kana min ahli syaqawah fa ya'malu bi'amali ahli syaqawah. Apabila dia termasuk orang yang sengsara, maka dia beramal dengan amalan orang yang sengsara. Jadi sudah ditentukan, ya Adam, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, akhris bi'than nar. Wahai Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, keluarkanlah bi'than nar, kaum-kaum penghuni neraka. Wa ma bi'thun nar, apa yang dimaksud dengan kaum-kaum tersebut? Likulli alfin, setiap 1000 ada 999 jiwa yang masuk ke dalam neraka. Ya, ada 999 jiwa yang masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Ini perbandingan penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya, telah ada dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ayolah ikhwan, setelah itu Rasulullah SAW kabarkan, atardawna an takuna thulutha ahli jannah, maukah kalian menjadi sepertiganya, sepertiga ahli jannah? Ya Rasulullah. Atardawna an takunu nisfa ahli jannah, maukah kalian, ya maksudnya umatnya Nabi Muhammad SAW menjadi setengahnya penghuni surga? Ya, dijawab na'am ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa yang memasuki neraka itu sangat banyak sekali, dan yang paling banyaknya dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Allah alam bis-shawab. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Kemudian ada lagi, la tafnayan abada. Ya, dia tidak akan fana, binasa, tidak akan lenyap selama-lamanya. Jadi surga dan neraka tidak akan lenyap selama-lamanya. Adapun yang ini juga untuk menegaskan, ada orang yang mengatakan bahwa neraka itu lenyap. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalidina fiha abada. Dan dia kekal di sana selama-lamanya. Dan ini pendapat yang lemah. Orang yang mengatakan bahwa neraka itu tidak kekal, itu adalah pendapat yang lemah. Baqa'uhuma ma'a baqa'illah abadal abidin. Dan kekekalan surga dan neraka itu tergantung atau bersama dengan kekekalan Allah. Maksudnya dia tergantung dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengizinkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Allah kekal, surga dan neraka kekal, ya. Kita katakan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengekalkan surga dan neraka. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengekalkan surga dan neraka. Tidak perlu kita ketahui mengapa Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu. Dan tidak mungkin mereka berdua kekal, yaitu surga dan neraka kekal, kecuali apa? Ya, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa beriman. Dan dia tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dahrat dahirin, dan kekekalan orang-orang yang hidup di masa, ya, sepanjang masa. Wa Adam kana fil jannah al-baqiyah al-makhluqah, dan Adam itu berada di surga yang kekal yang telah diciptakan. Nah, di sini kenapa beliau mengatakan hal ini? Karena ada saja kaum Mu'tazilah meyakini bahwasanya Nabi Adam alaihissalam bukanlah berada di surga yang akan ditempati oleh orang-orang beriman. Ya, kaum apa tadi? Mu'tazilah. Mereka mengatakan ini adalah surga yang terdapat di dunia, atau surga yang terdapat di langit dunia, atau perkataan seperti itu. Mereka mengingkari bahwa surga ini adalah surga
yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Dan ini pendapat ini batil. Fa ukhrija minha ba'dama asallaha, dan Nabi Adam dikeluarkan darinya setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Padahal maksiatnya Nabi Adam alaihi salam, apa maksiat beliau? Makan buah yang disebut oleh syaitan sebagai buah yang bisa jin, disebut oleh iblis sebagai buah yang bisa mengekalkan. Ya. Disebut apa kalau bahasa Indonesia? Buah khuldi. Ada yang baca buah khuldi. Ini penyimpangan bahasa deh. Khuld dari kata khuldi, syajaratal khuldi, dalam ayatnya syajaratal khuldi, buah khuldi, buah kekekalan, itu bahasa iblis. Jadi tidak perlu kita mengikuti bahasanya iblis dalam menyesatkan siapa? Nabi Adam alaihi salam dan juga istri beliau. Jadi penyebutan itu makan buah khuldi itu perlu digarisbawahi, ya. Karena itu penamaan iblis menamakan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Khuld itu artinya kekal. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wal imanu bil masihid dajjal. Muallif mengatakan beriman kepada al-masih ad-dajjal, kepada al-masih ad-dajjal. Masehi ya, masih ad-dajjal, yaitu dajjal asal katanya adalah ya dajjal berarti pembohong, pendusta. Kadzab, arti dajjal itu kadzab. Arti dari dajjal kadzab, ya pendusta. Dan akan muncul para dajjal sebelum muncul dajjal yang sebenarnya. Pada awalnya dajjal akan mengaku sebagai nabi, kemudian pada akhirnya dia mengaku sebagai Rabb, ya. Pada awalnya dia mengaku sebagai nabi, kemudian dia mengaku sebagai Rabb setelah banyak pengikut. Dajjal ini memiliki kesaktian. Taib. Kenapa beliau masukkan di sini? Kemudian kita lihat dulu masih, ya. Apa yang dimaksud dengan al-masih? Karena dia, ya, Dajjal ini yamsah al-ardha. Dia itu mengusap seluruh bumi. Kecuali dua kota, yaitu apa? Makkah dan Madinah. Jadi dia pergi dengan cepat di seluruh belahan dunia, ya. Kemudian dia menggoda manusia dan terfitnah di sana para manusia, kecuali orang-orang yang beriman dengan kokoh, sehingga mereka bisa melihat Dajjal memiliki ciri dengan bertuliskan kafara, ya, tulisan kafara atau tulisan kafirun, yaitu tulisan kaf alif digabung kemudian fa'ra digabung, kafir, tulisannya kafir. Allah a'lam bishawab, tidak ada dalil yang jelas masalah ini, hanya saya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafara, seperti itu, kafara. Disebut al-masih karena dia yamsahu al-ardha. Dan disebutkan juga nama al-masih, kenapa dia disebut juga al-masih? Karena dia itu yumsah ihda ainihi, dihapuskan salah satu dari kedua matanya, dihapus salah satu dari kedua matanya atau dikaburkan. Allah alam bissawab. Tapi makna al-masih, yaitu maksudnya adalah yang berjalan secara menyeluruh dengan cepat di muka bumi, ini lebih tepat. Allah alam bissawab. Kemudian ad-dajjal, mengapa dimasukkan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya ini? Karena sebagian Mu'tazilah, atau kita katakan Mu'tazilah, mengingkari akan munculnya Dajjal. Mereka mengatakan bahwa Dajjal tidak ada, karena tidak dijelaskan di dalam hadis yang mutawatir. Ya, karena tidak disebutkan di dalam hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan dari banyak, ya, dari banyak ke banyak orang, sehingga mustahil akan terjadi kedustaan di dalamnya, dan
wa tariqatuhu al-his. Jadi dia dirasakan dengan panca indera, bukan dengan impian, dengan impian, mimpi-mimpi tidak sah. Tapi dia memang betul-betul hadis yang diriwayatkan dari banyak orang, banyak sahabat, ke banyak tabi'in, kemudian diriwayatkan ke banyak orang, sehingga tidak mungkin terjadi kedustaan di dalamnya, ya, karena banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik. Hadis mutawatir itu ada dua. Jadi salah kalau misalkan orang yang membagi hadis mutawatir dan hadis ahad, dia tidak merincinya. Kalau hadis ahad itu ada banyak, ya, ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan ada hadis gharib. Ada hadis gharib. Kalau gharib itu satu, minimal diriwayatkan dalam satu tingkatan itu satu orang, ada yang meriwayatkan satu orang. Kalau hadis aziz diriwayatkan dua dari dua, atau minimal dua orang yang meriwayatkannya di setiap tabaqat, minimal dua. Dan yang hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan minimal 3 orang, ya, sampai 10 orang, atau sampai dia tidak mencapai derajat mutawatir. Tetapi hadisnya sahih. Inilah yang mereka sebut dengan hadis ahad. Padahal ada hadis-hadis yang masyhur yang diriwayatkan lebih dari 3 orang sahabat, atau diriwayatkan 3 orang sahabat, ini disebut juga masyhur. Diriwayatkan oleh 3 setiap tabaqat, setiap tingkatan isnad, ya. Diriwayatkan oleh 3 orang, maka dikatakan masyhur. Alasan apa kita tidak menerima hadis ini? Alasan apa kita tidak menerima hadis ini? Dan mereka tidak ketahui bahwasanya mutawatir itu ada 2 jenis. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ada mutawatir lafzi, yang kedua adalah hadis mutawatir ma'nawi, hadis yang mutawatir secara makna. Nah, hadis yang diriwayatkan secara makna ini terdapat di dalam hadis, banyak hadis yang menyebutkan dajjal. Dajjal begini disebutkan oleh sahabat ini, dajjal begini disebutkan sahabat lain, dajjal begini disebutkan sahabat yang lainnya, dajjal begini disebutkan sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga kalau dikumpulkan secara makna bahwa dajjal itu ada, maka kita katakan hadisnya mutawatir secara makna, yang menunjukkan dajjal itu ada. Ya, jadi sempitnya orang membagi hadis yang mutawatir itu menjadi satu saja, yaitu lafzi. Mutawatir lafzi ini sangat sempit sekali. Allah alam bisawab. Sebagaimana saya katakan tadi, coba kalau dalam amalan boleh tidak diamalkan? Jawabannya kalau hadis yang ahad, jawabannya apa kata mereka? Boleh. Coba baca doa sebelum salam, setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Nah, sekarang dan berlindung dari fitnahnya al-masih dajjal. Dia berdoa tanpa memaknainya? Apakah dia berdoa tanpa memaknai hadis ini? Hadis ini adalah hadis ahad. Masa dia berdoa dengan sesuatu yang dia tidak yakini maknanya? Allah alam bissawab. Bahkan kita katakan kepada kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa akidah tidak sah kecuali dengan mutawatir, kamu berdakwah berapa orang biar saya bisa menerima perkataanmu, bisa menerima akidahmu? Setidaknya kamu datangkan 20 orang, kamu berdakwah di tempat yang sama sehingga kamu mengajarkan akidah yang kamu pahami. Apakah seperti itu yang diajarkan oleh para sahabat? Harus datang 20 orang? Atau datang 10 orang lebih dengan mengatakan perkataan yang sama, mendakwahi orang-orang kafir sehingga mereka berkeyakinan seperti itu? Jawabannya tidak mungkin. Cukup 1 orang. Ini menunjukkan akidah itu sah walaupun hanya dengan 1 hadis yang gharib, hadis yang diriwayatkan dengan 1 orang perawi hadis. Apa itu mutawatir dan sebagainya, silakan pelajari di dalam ilmu mustalah al-hadis. Kemudian 27.
27 qala al-muallif, berkata Imam Al-Barbahari, wal imanu binuzuli Isa bin Maryam, dan beriman kepada turunnya Isa bin Maryam, yanzilu fayaqtulud dajjal, beliau turun dan membunuh dajjal, wa yatazawwaju baik, wa yatazawwaju, ya, dan beliau menikah, wa yusalli khalfal qa'im, dan bersalat di belakang al-qa'im yang mengerjakan salat, min ali Muhammadin, dari kalangan umat Muhammad, ya. Sebentar saya lihat dulu ayatnya sini, wa dzurriyyah. Nah, ini. Taib. Kemudian wa yamutu wa yadfinuhul muslimun, dan beliau akan meninggal, wafat, dan diwafatkan oleh orang-orang Islam. Taib. Yang pertama, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ini sabit di dalam Al-Qur'an. Ya, ini sabit. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Taib, dan ini ma'ruf. Kemudian beliau akan membunuh Dajjal. Beliau akan membunuh Dajjal. Sampai ketika beliau mendekati Dajjal, maka Dajjal itu akan meleleh. Dajjal itu akan meleleh sebagaimana garam, ya, diceburkan dimasukkan ke dalam air, dia akan melebur menjadi air, bersatu dengan air, meleleh. Kemudian malaikat Nabi Isa alaihi salam mendekatinya dan membunuh Dajjal. Ini kisah yang masyhur dari Dajjal. Kemudian ayul ikhwan, wa yatazawwaju. Nah, di sini juga jazm atau dimasukkan ke dalam bab ini sebenarnya perlu keyakinan di dalam mengatakan hal tersebut, karena tidak ditemukan dalil bahwa Nabi Isa alaihi salam menikah. Ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditemukan dalil bahwa beliau menikah. Hanya saja kalau dikatakan prasangka kuat bahwa beliau akan menikah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Ar-Ra'd ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelummu. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami menjadikan untuk mereka istri-istri dan anak keturunan. Tetapi di sini ayat ini, ya, memang dikatakan Nabi Isa adalah seorang rasul Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini disebutkan min qablika. Ini masalahnya, ayat ini ada lafaz min qablika, sebelummu, sebelum engkau hidup. Maka apakah Nabi Isa alaihissalam masuk ke dalam keyakinan ini, yaitu wa yatazawwaju? Maka di sini harus ditanda tanyai. Kita tidak menemukan dalil darinya. Disebutkan oleh Syekh Fauzan, jaa fi ba'dil asar lakin lam yathbut, tetapi dia tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, di sini juga tidak ada. Wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammad. Ini juga, ya, wa yadfinuhu al-muslimun. Allah alam bis-shawab. Karena memang Nabi Isa alaihissalam setelah beliau di dunia, beliau wafat. Dan sebagian dalil menunjukkan atau asal menunjukkan bahwa usia Nabi Isa alaihissalam di dunia adalah 40 tahun. Allah alam bis-shawab akan kesahihan hadis tersebut.
Jadi sangat lucu orang yang mengatakan bahwa akhir dunia ini adalah berapa tahun? 1500 tahun. Sedangkan kita sekarang dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun Hijriah ya, 1500. Sedangkan kita sudah berada di tahun 1438 ya, tambah 13 berarti 51 ya. 1451 tahun dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar hal tersebut. Allah alam bis-shawab. Ya. Baik. Kemudian kita masuki poin yang ke-28, poin selanjutnya ya. Wal imanu bi annal iman qaulun wa amalun wa niyatun wa isabatun yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ketahuilah bahwasanya wal iman, keiman itu bi annal iman qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Wa niyatun, dan juga niat, wa isabatun. Niat isabah itu maksudnya adalah amal bis sunnah, beramal dengan sunnah. Yazidu wa yankus, dia bertambah dan juga berkurang. Yazidu masya Allah, dia bertambah sesuai kehendak Allah. Wa yankusu hatta la yabqa minhu syai', dan dia berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Taib. Ini menunjukkan bahwa keimanan ayyuhal ikhwan, beliau ingin menjelaskan bahwa ada aliran-aliran sesat yang berakidah bahwa iman itu bukan perkataan dan perbuatan, tetapi iman hanyalah keyakinan atau pembenaran, at-tasdiq bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Maka pendapat ini adalah pendapat yang sesat ya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang dipegang oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu adalah ya pembenaran di dalam i'tikad, keyakinan di dalam hati, perkataan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan maksiat. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan saya pernah mendapatkan orang seperti ini, dia mengatakan iman itu seperti ini katanya ya, iman itu tidak tebal, tidak tipis, tidak naik dan tidak turun. Padahal dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah Subhanahu wa taala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Ya, bertambah keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Iman itu bertambah. Sesuatu yang bisa bertambah maka dia bisa berkurang. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', apabila dia tidak mampu, fa bilisanihi, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, apabila tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Berarti di sini ada iman yang lemah dan ada iman yang kuat. Sebagaimana dia bertambah berarti juga berkurang. Ya, sebagaimana dia bertambah maka dia berkurang. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang yang di hatinya ada mithqala dzarratin minal iman dari neraka, mengeluarkan orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar dzarrah, semut kecil dari keimanan, dikeluarkan dari neraka. Ini menunjukkan bahwa imannya ditimbang dengan dzarrah, berat, yaitu berat atau ringan ya, berat atau ringan. Ini menunjukkan iman itu bertambah ataupun berkurang. Adapun kaum Murji'ah,
Kaum Murji'ah adalah kaum yang mengatakan bahwa al-iman, yang dinamakan dengan iman itu cukup dengan tasdik, dengan membenarkan, ya, tidak memasukkan perkataan dan perbuatan ke dalam musammal iman, ke dalam pengertian iman, ke dalam pengertian iman. Maka yang seperti ini salah, dan dari bab ini maka akan mudah menuju ke bab yang lain seperti orang-orang yang telah mencapai derajat hakikat atau ma'rifat, maka dia tidak perlu beramal, ya, cukup ingat. Ini sama orang-orang yang menganggap bahwa iman itu hanya satu kesatuan. Allah alam bissawab. Jadi iman itu adalah, ya, keyakinan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Kalau misalkan ada seseorang sujud ke patung, dia tahu bahwa itu adalah perbuatan kafir, tapi niatnya itu saya sujud kepada Allah. Ini saya sedang sujud kepada Allah, ya, sengaja dia, tapi sengaja mencari ini patung, dia sujud di situ. Apa ini? Kafir apa tidak ini? Hatinya sujud kepada Allah. Kafir apa tidak? Iya, dengan perbuatan. Dia tahu bahwa itu perbuatan kafir, tapi dia niatkan ini saya nyembah kepada Allah kok, saya menghadap kepada Allah, bukan menghadap pada patung ini. Dia sengaja. Maka seperti yang ikhwan kafir, karena perbuatan itu juga termasuk musamma al-iman, termasuk dalam pengertian iman. Ya, berbeda dengan Murji'ah, tidak meyakini adanya penambahan, bahkan iman seorang yang fasik ketika dia beriman itu sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Coba bayangkan, ya, perkataan yang buruk dari mereka. Baik, saudara-saudara sekalian, kemudian wa yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian beliau katakan wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai', dan akan berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Baik, di situ kita harus membagikan di dalam mempelajari dasar iman ini. Sebelum kita mempelajari yang lebih tinggi, iman itu ada 3. Yang pertama usulul iman, usul al-iman, yaitu pondasi dari keimanan, pondasi dari keimanan. Yang kedua kamalul iman al-wajib, kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib dilakukan, yang hukumnya wajib, kamalul iman al-wajib. Kemudian yang ketiga kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang hukumnya mustahab, yaitu sunnah. Mustahab itu artinya sunnah. Kamalul iman al-mustahab. Baik. Dengan membagi dengan 3 bagian ini, maka insyaallah kita akan bisa mempelajari, memahami seluruh dalil yang berbicara tentang iman dan kekafiran dengan benar, insyaallah taala. Yang pertama usulul iman. Usulul iman yaitu pondasi dari keimanan. Jadi ada keimanan yang dia merupakan pondasi. Apabila dia hilang dari seseorang, maka dia keluar dari agama Allah. Apabila dia hilang dari seseorang, maka dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia namanya usul iman, pondasi iman harus semuanya dia miliki. Dia semuanya harus dia miliki seluruhnya. Kemudian kalau dia melakukan salah satu perbuatan yang mengakibatkan kekafiran, contohnya ada dalam bab nawaqidul iman, pembatal-pembatalan keimanan. Contohnya melakukan sihir, melakukan perbuatan syirik akbar, maka ini mengeluarkan seseorang dari mana? Dari agama Islam. Maka ini hilang usul imannya. Kita katakan hilang usul imannya. Hilang usul ibadah. Yang kedua kamalul iman al-wajib.
Kamalul iman al-wajib adalah kesempurnaan iman yang wajib. Maksudnya seorang yang beriman wajib mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Apabila dia meninggalkannya atau mengerjakan perbuatan maksiat, maka dia dicatat sebagai orang yang berdosa, dicatat sebagai orang yang berdosa. Sedangkan usulul iman, pondasi imannya tetap ada. Pondasi imannya tetap ada. Apakah dia keluar dari agama Islam? Jawabannya tidak, karena pondasi imannya masih ada. Nah, maksudnya seperti apa? Orang yang meninggalkan kewajiban membayar zakat. Orang yang meninggalkan kewajiban membayar zakat, maka dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar, dan ini tercatat dia telah mengurangi kesempurnaan iman yang wajib dia lakukan. Begitu pula ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Contohnya dia berzina. Orang yang berzina telah menghilangkan kesempurnaan keimanan yang wajib. Apakah setelah hilang kamalul iman al-wajib maka hilang pondasi imannya? Jawabannya tidak, masih ada pondasi imannya. Jadi dia mendapatkan dosa saja. Dia mendapatkan dosa, kalau dikatakan saja bahaya juga ya. Mendapatkan dosa besar karena dia telah berzina. Kemudian yang ketiga adalah kamalul iman al-mustahab, yaitu kesempurnaan iman yang sunnah. Ini adalah dalam bab adab, kemudian bab-bab salat-salat sunnah, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah ta'ala, afdalu hadhihi al-ummah wal umami kulliha ba'da al-anbiya'i salawatullahi alaihim ajma'in Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman. Seorang yang paling afdal di umat ini, bahkan di seluruh umat, ba'dal anbiya, setelah para nabi, salawatullah alaihim ajma'in, salawat kepadanya seluruhnya, Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman, yaitu Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Hakadza ruwiya lana an Ibni Umar. Seperti itulah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Dia berkata, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina. Kami berkata dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di sisi kami, inna khairan nasi ba'da Rasulillah Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Sungguhnya yang manusia paling baik adalah sebaik-baik manusia adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Wa yasma'u bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendengar hal tersebut. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwan bagaimana kedudukan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di sini Imam Al-Barbahari menyebutkan hal ini karena apa? Karena ada aliran yang membenci ketiga orang ini, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ada yang membenci, yaitu kaum siapa? Rafidhah, yaitu Syiah. Kaum Syiah membenci mereka. Adapun hadis yang menunjukkan hal ini disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad fi Fadailus Sahabah. Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah. Kemudian dikeluarkan juga yang semisalnya oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Fadailus Sahabah. Hadis yang dibaca tadi ya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah tidak berselisih akan Abu Bakar wa Umar, dan Umar itu adalah yang sebaik-baiknya atau yang terbaik. Abu Bakar kemudian Umar. Tetapi terjadi perselisihan
yang di sebagian ahli sunnah wal jamaah tentang pengutamaan Ali bin Abi Thalib melebihi Utsman ibn Affan, Utsman bin Affan, ya. Pendapat yang kuat Allah alam bisawab, dan ini yastaqir al-ijma' alaih, kemudian tetap ijma' kepadanya, yaitu Utsman bin Affan ini yang ketiga setelah Umar bin Al-Khattab. Baik. Dan para sahabat ayyuhal ikhwan yatafadhalun, yaitu bertingkat-tingkat di dalam keutamaan. Yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian 6 orang lagi yang disebutkan dalam hadis al-asyara al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang, hadis 10 orang yang akan masuk surga. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW katakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Utsman fil jannah. Ya, kemudian wa Talhatu fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail fil jannah, wa Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Ini 10 orang yang masuk ke dalam surga. Orang yang mencela mereka, mencela para muhajirin dan juga kaum ansar, mereka adalah orang-orang kafir, karena mereka menyelisihi sharihul Quran, menyelisihi dalil yang jelas di dalam Al-Quran. Apa dalil tersebut? Di dalam surat Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama di dalam keislaman dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha terhadapnya. Coba lihat, ini pengabaran dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sedangkan para rawafid, kaum Rafidah, hanya membatasi para sahabat yang tidak kafir itu hanyalah 7 orang atau belasan orang yang tidak kafir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka sesungguhnya ayyuhal ikhwan, ini adalah kedustaan terhadap agama kita ini, yang mana Abdullah bin Saba berkeinginan agar pengikutnya meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Tsumma afdhalun nasi ba'da haula, kemudian yang paling afdal di antara manusia setelah mereka adalah Ali wa Talhah wa Zubair wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah wa kulluhum yasluhu lil khilafah. Setelah itu adalah Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan seterusnya. Semuanya kulluhum, seluruhnya, yasluh lil khilafah, bisa atau saleh untuk mendapatkan khilafah, yaitu pengganti dari Abu Bakar dan Umar. Begitu pula Utsman, ya. Tapi ternyata selain mereka yang mau hanyalah siapa? Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Tsumma afdhalun nasi ba'da haula, kemudian seafdal-afdal manusia setelah mereka adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qarnul awwal alladzi bu'itsa fihim, ya, yaitu qarn, generasi pertama yang diutus fihim, ya, kepada mereka, yaitu al-muhajiruna al-awwalun, kaum muhajirin yang pertama kali hijrah, wal ansar, kemudian kaum ansar, wa hum man shalla ila qiblatain,
Dan mereka yang dimaksud dengan kaum Ansar ini adalah yang pertama-tama dari kalangan Ansar yang salat di dua kiblat, yaitu kiblat di mana, di Baitul Maqdis, Palestina, dan kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Ka'bah, diubah ke Ka'bah. Baik. Dan banyak ayat yang menunjukkan bahwa terdapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka dijamin masuk surga. Wa kullu wa'adallahu husna, dan setiap dari mereka dijanjikan husna, yaitu surga. Kemudian cukuplah perkataan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ya, tidak mungkin seorang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat keji perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata muallif, "Tsumma afdhalun nas ba'da haula man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Man sahiba, yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman aw syahran aw sana aw aqal min dzalika aw aktsar, yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu hari atau satu bulan atau satu tahun atau kurang dari itu atau lebih banyak dari itu, natarahhamu alaihim, kita mendoakan rahmat untuk mereka, wa nadzkuru fadlahum, dan kita ucapkan keutamaan mereka, wa nakuffu an zalalihim, dan kita menahan lisan kita dari menyebutkan ketergelinciran mereka, wala nadzkuru ahadan minhum, dan kita tidak menyebutkan seorang di antara mereka illa bil khairi, kecuali dengan kebaikan, liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa'amsiku, apabila disebutkan tentang sahabat-sahabatku maka tahanlah, maksudnya tahanlah lidah-lidah kalian. Wa qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa, barang siapa yang berucap atau berkata-kata jelek, ya, nataqa fi itu berkata buruk terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan satu kalimat saja, fahuwa sahibu hawan, maka dia itu adalah pengikut hawa nafsu. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sungguh disayangkan banyak menyebar di Indonesia orang-orang yang menjelekkan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ini suatu kesalahan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini suatu kesalahan, ya. Suatu kesalahan. Beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqih. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan innahu la faqih, sesungguhnya dia adalah seorang sahabat yang faqih. Taib. Kemudian ayolah ikhwan, yang namanya kesalahan itu ada saja di kalangan para sahabat. Ketika terjadi peperangan di antara sahabat, antara Muawiyah dan Ali, antara Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian yang lainnya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam dan yang lainnya, kemudian Al-Hasan dan Husain, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dia ingin keluar dari kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, kemudian dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan-kesalahan yang terjadi di kalangan para sahabat, kita katakan ya ini kesalahan. Tentu kalau misalkan ada dua yang berselisih, kita katakan satu benar dan satu salah. Pasti ada yang salah. Tetapi kita tidak boleh mengatakan misalkan ada sahabat yang keluar dari kepemimpinan pada zaman dahulu, dia mengatakan ini khariji, sahabat ini adalah khawarij. Tidak boleh kita katakan seperti itu. Ini kita katakan kesalahan, dan kita tidak boleh mencela sahabat tersebut. Kita tidak boleh mencela sahabat tersebut.
Begitu pula ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Tentu Ali bin Abi Thalib yang benar. Ali bin Abi Thalib adalah kelompok yang benar. Akan tetapi ya, bukan berarti kita mencela Muawiyah bin Abi Sufyan atas kesalahan dia, tidak ya. Kita katakan terhadap para sahabat ini adalah ijtihad dari para sahabat yang memiliki apa? Ilmu. Para mujtahid apabila dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Apabila dia benar, maka mendapatkan dua pahala. Sedangkan kita, kalau kita salah berucap, maka kita mendapatkan dosa. Kalau kita benar berucap, belum tentu dapat itu kita sudah benar berucap, belum tentu dapat pahala. Kalau mereka kaum mujtahid, orang-orang yang mujtahidun, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan hikmah, mereka berijtihad. Apabila ijtihad mereka salah dan diikuti, ya sudah, ya apa boleh buat, itu adalah kesalahan. Kesalahan tersebut pun tetap mendapatkan pahala. Apalagi ada orang yang di dalam persaksiannya mensyaratkan harus mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Aisyah dan Hafsah. Kalau masuk Islam orang-orang Syiah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Wa anna aliyan waliyullah, dan saya bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah. Wa anna, dan bahwasanya Abu Bakar wa Umar finnar, atau wa ana bariun min Abi Bakar wa Umar, saya berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, atau dalam perkataan Abu Bakar dan Umar di neraka. Wa Aisyah wa Hafsah, begitu pula Aisyah dan Hafsah. Ini baru masuk Islam kalau mengucapkan yang seperti itu. Ini orang-orang Syiah. Baik, kita lanjutkan. Idza dzukira ashabi faamsiku, apabila disebutkan nama sahabatku atau tentang keburukan ya sahabatku, maka berdiam dirilah, tahanlah lidah-lidah kalian. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain, yaitu la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabatku. Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Ciri dari keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan ciri dari kemunafikan adalah bughdul ansar, membenci kaum Ansar, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba, begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli Badar, "I'malu ma syi'tum," kata Allah Subhanahu wa taala, "La tadri ya Umar, la'alla Allah yattali' ala ahli Badar." Ya Umar, ya, engkau tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melihat ahli Badar, kaum Badar yang telah berperang di peperangan Badar. Faqal, dan Allah berkata dalam diskusinya, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah berperang di perang Badar, "I'malu ma syi'tum," beramalah kalian seluruhnya, ya, ma syi'tum, apa yang kalian inginkan, faqad ghafartu lakum, maka saya telah mengampuni kalian. Kesalahan Hatib bin Abi Balta'ah yang mengabarkan berita akan berperangnya Rasulullah SAW memerangi ahli Mekah, dan Hatib bin Abi Balta'ah ingin mengabarkan kepada orang-orang di sana, ini adalah perbuatan maksiat. Tetapi di sini Rasulullah ingatkan kepada Umar, ya, dia termasuk ahli Badar, ahli Badar. Subhanallah. Baik, lanjut. Dan dia adalah sahibu hawa, ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, was-sam'u wa ta'ah lil a'immah fima yuhibbu wa yarda.
Allah alam bisawab ya. Sudah jam 5 ternyata. Jadi salat asar di sini ya, kalau bisa salat asar di sini. Insyaallah kita usahakan menghatamkan buku ini insyaallah pada hari yang ketiga. Allah alam bisawab. Silakan apabila ada pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Kenapa? Taib. Ala tardona an takunu thulutsa ahli jannah? Apakah kalian ridha kalian itu menjadi sepertiganya ahli surga, atau kemudian Rasulullah mengatakan wa nisfu ahli jannah, setengah ahli surga, yaitu dari seluruh manusia. Dari seluruh manusia. Oleh karena itu Rasulullah, para sahabat mengatakan Allahu Akbar, kesenangan semua mengucapkan Allahu Akbar ya. Kesenangan dengan hal itu. Ya mudah-mudahan kita semua ayyuhal ikhwan termasuk ahli surga. Taib, ini ada berapa pertanyaan? Kayaknya dari orang yang sama nih. Via WA. Oh. Via WA. Tulisannya sama, ternyata orangnya di sini gitu ya. Taib. Apa yang mesti kita lakukan jika setiap sholat jamaah di masjid imamnya isbal, suaranya redup, cepat gerakannya seperti burung mematuk? Seperti burung mematuk. Jahit. Yang pertama, apabila ada imam yang isbal, itu bagaimana hukumnya? Pertama kita harus paham ayyuhal ikhwan, jumhur ulama, sebagian besar para ulama mengatakan bahwa isbal itu haram. Isbal itu haram. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa isbal itu makruh. Isbal itu makruh ya. Ingat, makruh itu apa? Dibenci. Jadi ini masuk ke dalam ranah ijtihad. Jadi kalau dia tetap isbal dan menganggap bahwa itu tidak mengapa, Allah alam bisawab, yaitu baginya yang dia yakini. Tapi dia harus terus belajar ya sampai mendapat pendapat yang kuat. Kemudian jadi tidak mengapa, yang pertama isbal. Adapun perkataan atau hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalullahu salata rajulin musbil. Sesungguhnya Allah tidak menerima salatnya orang yang musbil, menjulurkan kain di bawah mata kakinya. Maka hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Kemudian bagaimana dengan suara redup? Ya katanya artinya suaranya tidak kuat. Suara redup selama dia membaca maka tidak mengapa. Masalah imam membaca ketika sholat jahriyah itu hukumnya sunnah. Seandainya imam tidak membaca Al-Fatihah dengan suara keras, tapi dia membaca ya untuk dirinya, didengar oleh dirinya saja, maka sah sholatnya. Ya, mengeraskan bacaan ketika sholat di malam hari dan juga sholat subuh, maghrib, isya dan subuh itu sunnah, itu adalah sunnah. Baik. Kemudian bagaimana dengan cepat gerakannya? Apabila cepat gerakannya, maka dilihat batasan cepat gerakannya tersebut. Apabila dia tumaninah, maka sah sholatnya, boleh bermakmum dengannya. Apabila dia tidak tumaninah, maka tidak sah salatnya, maka tidak boleh bermakmum dengannya, kita harus berpisah dengannya. Apa batasan tumaninah? Batasan tumaninah seluruh anggota tubuh menuju gerakan tersebut, gerakan yang rukun. Seluruh anggota tubuh ya berada pada rukun salat. Kalau dia sujud berarti dia sempurna sujudnya. Dan batasan minimal dia menahannya adalah ucapan subhanallah. Batasan minimal dia menahan dirinya untuk diam dalam posisi sempurna adalah ucapan subhanallah. Jadi berapa detik? Subhanallah. Sekitar 2 atau 3 detik. Kalau misalkan tidak ada dia baca ketika bergerak, maka tidak sah. Dia baca ketika bergerak, maka tidak sah. Taib. Bagaimana cara mengajarkan tauhid pada anak 3 sampai 5 tahun? Ajarkan dengan hafalan. Cukup bagi mereka menghafal.
ya, bikin hafalan-hafalan Allah Rabbku, misalkan ya, Allah berada di atas langit, Allah Al-Ahad, Allah, ya diteruskan dengan hafalan saja, itu insyaallah cukup untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Karena dia belum paham ya. Bagaimana cara mengenalkan keluarga kita atau orang tua dan saudara dengan sunnah, di mana mereka jauh dari ibadah dan kebenaran atau keras hati? Pertama, doakanlah keluarga tersebut, orang tua dan saudara. Yang kedua, ya kita wajib berdakwah dengan hikmah, dan termasuk di dalam hikmah adalah menanti waktu yang tepat untuk mendakwahi mereka, menanti waktu yang tepat untuk mendakwahi mereka, dan difikirkan cara-cara yang lain. Ya, bisa dengan tulisan, bisa dengan buku, bisa dengan majalah, ditaruh saya di atas meja, mudah-mudahan mereka akan membacanya, ya. Kemudian ketika berkata atau duduk-duduk, maka selalu dibawa ke dalam pembicaraan yang agama. Dan ingat, yang pertama kali kita lakukan ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, adalah menjelaskan bahaya kesyirikan. Kepada orang-orang yang belum mengenal sunnah, jelaskan yang pertama kali masalah bahaya kesyirikan dan hal-hal yang bisa menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Jangan sampai dia mengerjakan salah satu amalan yang mengeluarkan dari agama Islam sehingga dia tidak diterima untuk masuk ke dalam surga, sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Adapun masalah nantinya di akhir hayatnya dia masih beramal dengan amalan yang buruk, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kemudian mudah-mudahan ada yang memberikan syafaat kepadanya, masih kita bisa harapkan. Tetapi kalau misalkan dia mati di dalam keadaan kesyirikan, maka tidak akan bisa, ya, kalau keluarganya memberikan syafaat kepada dirinya. Tidak akan bisa diberikan syafaat apapun. Bahkan tidak akan diterima syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fokuskan dakwah yang pertama kali masalah kesyirikan. Bagaimana agar keluarga ini tidak berkecimpung di dalam kesyirikan. Pada hari kiamat seluruh manusia, ya, yang lain, apakah seluruh manusia pada yaumul hisab akan dihisab satu persatu dari jumlah miliaran seluruh manusia dari zaman Nabi Adam, dan akan sangat lama menunggu giliran dihisab? Allah alam bissawab, wallahu sari'ul hisab. Allah mengatakan Allah itu sangat cepat penghisapannya. Allah sangat cepat penghisabannya. Kemudian para ulama berselisih, apakah jumlah mizan itu hanya satu atau banyak, lebih dari satu, ya. Tapi disepakati bahwa penghisaban Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat, ya. Baik. Tetapi di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam bentuk jamak. Faman khafat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangannya, nah, seperti itu. Jadi digambarkan dalam bentuk jamak. Jadi Allah lebih sahab, ini juga masuk dalam ijtihad para ulama, apakah mizan itu ada satu atau dalam jumlah yang banyak. Kalaupun jumlahnya satu, maka kita katakan wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu sangat cepat perhitungannya. Apakah ada makhluk lain selain bidadari yang menghuni surga sekarang? Ya, ada. Ghilman, ya, anak-anak kecil itu telah disediakan. Begitu pula wanita-wanita surga itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatufu alaihim ghilmanu muhalladun, dan berputar-putar di antara mereka ghilman, anak-anak kecil. Itu pendapat yang kuat ayyuhal ikhwan. Ghilman di sini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, anak kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berputar-putar keliling-keliling di dalam surga. Ya, mereka tidak menyusahkan dan tidak buat marah, ya. Kadang banyak anak sering buat marah, ini tidak. Kalau surga penuh dengan kenikmatan, karena merupakan kenikmatan kita senang kalau ada anak-anak berkeliaran di sekitar kita. Ini fitrah.
Coba ketika kita punya anak, kemudian kita sendiri, aduh sepinya rumah ini. Ketika berpisah diambil neneknya gitu ya misalkan, aduh mana ya suara anak ini nangisnya, kangen dengan suara-suaranya gitu ya. Karena fitrah manusia suka ada anak-anak yang berputar-putar di sekelilingnya. Masya Allah, ini kuis 3 ikhwan, 3 akhwat. Hadiahnya nanti dicatat. Sudah nih. Masya Allah. Langsung aja Ustaz. Barakallahu fiik. 3 ikhwan, 3 akhwat. Nanti akhwatnya nanti via tulisan aja. Via tulisan. Siapa yang cepat menyerahkan kepada Umi siapa? Kepada panitia ya, kepada panitia. Materi dari awal sampai sekarang. Sampai sekarang. Taib. Masya Allah. Apa ini? Belum disiapkan pertanyaannya. Allahu Akbar. Siapa yang bisa menjawab dari kalangan ikhwan dulu? Ikhwan. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. As-sunnah dimaksud dalam ini apa? Maksud sunnah di sini? Ayo silakan Adek. Bukan. Tariqah. Dia adalah tariqah. Catat namanya. Ayo, 1. Catat. Kemudian yang kedua, Taib. Dari mana terpancar air sungai surga? Ayo silakan. Dari mana? Dari Al-Arsy. Ya benar. Dari Al-Arsy. Mudah-mudahan aja, ngapain susah-susah ya. Kemudian saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Batin. Al-Batin. Apa artinya? Al-Batin huwal awwal wal akhir. Waz-zahir wal batin. Ya, apa arti al-batin? Apa? Maha tersembunyi. Allah itu tersembunyi. Ayo, apa itu arti al-batin? Kalau zahir, apa arti zahir? Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Kalau batin, tidak ada. Tidak ada yang lebih rendah dari Allah. Allah yahdik. Apa al-batin? Ayo, yang akhwat, ada yang tahu? Akhwat, ada yang tahu? Taib. Ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah itu maha tahu segala sesuatu sampai yang tersembunyi. Jadi dapat ya. Masya Allah. Kemudian untuk akhwatnya, untuk akhwat cukup bilang ada. Kemudian jawabannya gimana jawabannya akhwat? Ada mic? Sudah ada mic? Akhwat sudah ada mic? Sudah. Taib. Tadi disebutkan bahwa Nabi Salih, aduh salah dah jawabannya. Maksudnya Nabi mana yang disebutkan tadi ya? Salah jawabannya dah. Ulangi. Taib. Sebutkan satu dalil yang menunjukkan bahwa surga itu ada. Nah, nih. Yang menunjukkan surga itu ada. Ayo. Kalau nyatat bisa jawab insyaallah. Apa dalilnya? Ayo silahkan.
Pakai mic silakan. Oh, sudah lewat antum. Ayo silakan. Ada yang jawab, akhwat? Kita ganti dulu kata. Arti dari Dajjal secara bahasa itu apa? Yang perempuan. Apa? Pakai mic-nya, Pakai mic-nya, yang pegang mic ya. Arti Dajjal secara bahasa kadzab. Betul, kadzab, dusta, pendusta. Silakan. Nama siapa? Udah nanti aja biar akhwat yang ngatur antum ini. Nanti aja. Di sini macam bujang ini antum ini. Ditulis aja. Iya, ditulis nanti ya. Saya sebutkan tadi bahwa Imam Al-Barbahari berani menjazam, berani memastikan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan menikah dan memiliki akan menikah. Dan saya katakan tidak ada dalil yang kita temukan. Tapi ada kemungkinan satu dalil dalam Al-Quran yang mungkin menjadi dalil. Tapi walaupun itu masih zon, prasangka. Dalam surat apa, ayat berapa? Siapa yang mencatat? Ya benar. Pakai mic. Apa kesusahan ya? Mudah lagi. Apa ya? Quran surat Ar-Ra'd ayat 38. Ra'ad ayat 38. Ra'ad ayat 38. Benar, catat ya. Kemudian apa arti iman? Iman, arti dari iman adalah ya, apa? Iman adalah keyakinan. Oh, bahaya ini. Iman adalah keyakinan. Keyakinan apa? Ini yang salah kita katakan. Yang ini arti yang salah. Yang benar itu adalah, nah silakan yang lainnya. Iman adalah perkataan, perbuatan, dan niat. Niat. Nah, dengan bahasa yang saya sebutkan tadi. Itu bahasa buku itu. Nah, iman adalah keyakinan di mana di dalam. Iman adalah keyakinan yang diyakini di hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Betul, itulah iman. Adapun yang mengatakan iman adalah keyakinan keyakinan maka ini apa? Inilah murji'ah, Bahkan sebagian Jahmiyah mengatakan al-iman adalah al-ma'rifah, cukup mengenal saja maka dia sudah dianggap beriman. Maka ini pendapat yang batil. Yang benar adalah iman itu diyakini di hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.